Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, kita hari ini akan masuk ke materi berikutnya, yaitu em, tentang perolehan dan pelepasan aset tetap. Ya, jadi aset tetap di sini ada property, plant, and equipment. Nah, learning objektifnya di sini teman-teman diharapkan untuk bisa menjelaskan apa itu PPE ya, apa itu aset tetap, kemudian juga kita akan mengidentifikasi biaya-biaya yang apa saja yang biaya-biaya yang diperlukan dan dikeluarkan gitu ya untuk melakukan penilaian awal atas atas aset tetap atau property plant and equipment ini gitu. Kemudian juga apa saja kira-kira accounting problem ya yang mungkin muncul ketika adanya constructed atau ya self constructed asset. Kemudian ya ini ada isu-isu bagaimana dia memvalue, bagaimana dia memperoleh gitu kan ketika diperoleh, dan ini juga ada disposal. Disposal ini maksudnya adalah dia di bahasa Indonesianya itu dia dibuang, dia dilepas, oke. Okay? Nah, ini ya teman-teman. Di sini adalah biaya perolehan. Di sini kita akan belajar di sini kemudian bagaimana aset yang self constructed ini dibangun sendiri. Kemudian ada biaya bunga dan observasi juga. Nah, untuk valuation-nya itu misalnya bagaimana nanti ada penerapan diskon cash discount, diskon tunai, kemudian ada kontrak tangguhan, ya, kemudian ada lump sum purchase atau pembelian lump sum, penerbitan saham, kemudian penukaran non moneter dan juga hibah pemerintah. Nah, berikutnya biaya-biaya setelah perolehan itu ada penambahan, kemudian ada perbaikan dan juga penggantian ya, replacement and improvement, kemudian bagaimana nanti rearrange atau pengaturan ulang dan reorganisasi. Nah, ini yang disposition tadi, yang pelepasan itu ya teman-teman. Termasuk di situ misalnya ketika dia mau menjual aset suatu perusahaan atau mungkin dia mau melakukan konversi. Tuh ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Nah, property plant equipment itu adalah aset tetap ya. Jadi kita sebut dengan property plant equipment atau properti pabrik dan peralatan begitu. Nah, atau biasa juga dikenal dengan aset tetap ya. Jadi itu adalah tangible asset. Tangible asset itu aset yang berwujud ya, teman-teman, yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan produksi dan penyediaan barang jasa. Nih. Dan bisa juga disewakan kepada orang lain, kemudian untuk administrative purpose gitu kan. Saya pakai annotate-nya. Ya. Nah, kemudian dan yang terpenting adalah aset ini diharapkan digunakan lebih dari satu periode nih ya, more than one period nih. Tuh. Nah, berarti bisa didefinisikan bahwa contohnya apa nih aset tetap nih, ada contohnya di sini. Ada tanah, kemudian ada building structure, itu ya struktur bangunan yang termasuk kantor, pabrik gitu kan, gudang, kemudian equipment tuh kayak mesin, furniture, dan juga tools atau peralatan. Nah, kemudian apa saja yang menjadi karakteristik dari aset tetap gini gitu ya, atau dari property plant equipment ini? Pertama, dia digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual. Kan? Jadi yang diklasifikasikan sebagai aset tetap itu dia digunakan untuk bisnis normal ya. Jadi kalau misalnya tidak digunakan gimana? Masuk kayak aset. Jadi aset tetap itu dia aset tetap yang kalau misalnya dia mungkin tidak misalnya kayak bangunan nganggur gitu ya teman-teman ya. Nah itu lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi jatuhnya di situ.
Ya, jadi aset yang dimiliki untuk kemungkinan apresiasi harga itu diklasifikasikan sebagai investasi. Nah, jadi kalau misalnya aset tetap dia punya nih untuk dia dijual atau dilepas gitu kan. Nah, itu juga nanti akan dilaporkan juga di laporan posisi keuangan. Jadi kalau misalnya eee, ada yang digunakan untuk misalnya dijual, ya berarti nanti kan itu enggak, karena kan dia berarti itu enggak termasuk ke dalam aset tetap gitu kan. Bisa jadi itu termasuk, pengelolanya mengklasifikasikan itu sebagai persediaan misalnya karena memang dia untuk dijual gitu kan ya. Nah, jadi dia ini yang perlu di-highlight tidak untuk dijual kemudian digunakan dalam operasional. Nah, kemudian adalah long term in nature ini berarti itu adalah dia sifatnya jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti dia juga bisa disusutkan. Nah, ya, mmm, jadi, aset tetap itu dia punya manfaat kan ya selama beberapa tahun, kemudian, eee, misalnya nih ada, perusahaan dia punya, biaya investasi dalam aset ini, nah itu akan, dialokasikan ya untuk beberapa periode, melalui misalnya ada biaya penyusutan periodik gitu. Nah, ya, oke. Nah, kalau misalnya tapi dalam hal ini tuh ada pengecualian untuk tanah ya, karena tanah itu yang, disusutkan hanya kalau misalnya penurunan nilainya itu kayak terjadi tuh kayak misalnya ada kerugian atau, kesuburan lahan pertaniannya gitu ya. Atau misalnya karena adanya rotasi tanaman yang nggak baik, kemudian adanya kekeringan, erosi tanah, nah itu baru nanti akan dinilai, itu kan. Makanya ada pengecualian di sini. Nah, kemudian physical substance, berarti physical substance ini dia punya substansi fisik, ya. Jadi aset berwujud itu dia punya ada nih fisiknya gitu, fisik dan substansinya, ya. Jadi ini yang membedakan antara aset tetap dan juga aset tak berwujud, ya. Kayak misalnya goodwill kalau di aset tak berwujud ya. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya ini beda ya kalau kita bedakan dengan bahan baku teman-teman, karena kalau misalnya aset tetap itu tidak secara fisik dia menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali gitu kan ya, karena kan dia punya fisik tapi dia kan bukan untuk dijual kembali. Oke, clear ya untuk, apa itu yang dimaksud dengan, aset tetap. Kemudian kita lihat dengan, acquisition. Acquisition itu perolehan ya, perolehan aset tetap. Nah, kalau ingin sebagian besar di perusahaan itu dia menilai aset tetapnya itu dengan menggunakan historical cost. Historical cost itu adalah bagaimana mengukur, harga kas atau setara kas yang dia keluarkan nih untuk bisa memperoleh aset, ya kan. Kemudian sampai nanti dibawalah ke, lokasi, kemudian dia mempersiapkan situasi apa, kondisi yang diperlukan untuk, me untuk me ya sehingga aset itu pokoknya ready to use ya, sampai dia benar-benar bisa digunakan gitu. Nah, oke. Nah, perusahaan itu dia mengakui aset tetap itu ketika biaya perolehan aset itu bisa diukur secara andal, ya dan ya dipastikan bahwa dia bisa memiliki, manfaat ekonomi di masa depan, ya kan. Ya kayak misalnya sekarang nih yang lagi tren ini di kafe-kafe apa, kayak, ada coffee shop gitu banyak ya, kayak kafe-kafe, nah forestry itu apa gitu. Nah, itu kan misalnya mereka harus punya beli mesin dulu gitu kan ya, beli mesin kopi misalnya yang menjadi, yang mereka butuhkan. Nah, jadi, mmm, ini termasuk ke dalam aset ya, karena pertama biayanya bisa diukur dengan andal gitu, dan otomatis ini juga bisa mendapatkan manfaat di masa depan ya, Nah, tapi kalau misalnya, ada perbaikan di mesinnya, nah nanti biaya itu akan dibebankan karena dia manfaatnya hanya dirasakan pada periode itu, gitu. Nah, jadi biaya-biaya yang, ini ya, eee, secara umum perusahaan itu dia melaporkan biayanya sebagai unsur aset tetap. Jadi misalnya ada harga pembelian gitu kan, nih ya, ada harga pembelian, nah
Berarti kayak misalnya kayak kalau misalnya dia beli ini ada bea impor misalnya gitu, ada pajaknya berapa, kemudian ada diskonnya enggak gitu kan. Nah, tuh. Kemudian biaya yang timbul untuk, bawa dia ke lokasi berapa, freight cost-nya gitu kan. Kemudian mungkin, eee untuk bisa dia jadi kan ada juga tadi dikatakan bahwa kondisi untuk pokoknya digunakan, sampai, peralatan atau aset tetap tersebut tuh bisa digunakan gitu ya, di sana. Misalnya gini, mmm, jadi, kayak ada biaya pengiriman di situ kan ya, teman-teman. Nah, itu dimaksudkan gitu. Nah, bagaimana nanti untuk, penilaiannya? Nah, jadi untuk perusahaan itu dia menilai aset tetapnya dengan menggunakan metode biaya atau metode, fair value revaluation method, ya. Kalau untuk, metode biaya atau nilai wajar untuk semua item aset tetap, untuk satu kelas aset tetap, jadi misalnya perusahaan ini dia dia bisa menilai nih, tanah aja gitu kan, setelah dia mendapatkan perolehan dengan harganya nilai wajar. Nah, secara bersamaan dia juga menilai bangunan dan peralatannya itu dengan metode biaya, tuh. Nah, namun sebagian besar sih perusahaan menggunakan metode biaya juga karena metodenya itu lebih murah, ya nggak perlu appraisal ya penilaian lagi. Nah, jadi umumnya kalau misalnya metode nilai wajar itu menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, jadinya yang membuat perusahaan itu harus laporin beban penyusutan ya otomatis juga lebih tinggi gitu kan. Nah, dan laba itu bahkan nanti jatuhnya bisa lebih rendah. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke biaya perolehan tanah atau cost of land ya. Jadi apa saja sih yang termasuk dalam biaya-biaya untuk memperoleh tanah sehingga itu bisa langsung digunakan. Nah, ya, jadi semua pengeluaran dilakukan untuk bisa memperoleh tanah, kemudian bagaimana untuk mempersiapkannya ya, itu adalah biaya perolehan tanah, ya kan. Misalnya ada suatu perusahaan nih, dia membeli tanah untuk misalnya mau bangun toko. Nah, biaya perolehannya apa aja? Itu misalnya termasuk harga pembeliannya gitu kan, kemudian biaya legalnya gitu kan, kayak biaya-biaya pengacara gitu kan, kemudian, ada biaya-biaya mencatatnya gitu. Nah, kemudian apalagi? Nah, bisa aja kan ada beberapa biaya yang juga dikeluarkan, ya dia perlu nih ngolah ngolah tanahnya gitu kan sampai dia bisa digunakan, kayak dia harus ngelakuin, grading, filling, draining, clearing. Ini tuh kayak grading tuh dia diratakan dulu, kemudian filling terus dipadetin gitu kan ya, kemudian draining dibuang misalnya mungkin, kemudian clearing dibersihkan ya, gitu. Nah kemudian ada misalnya di situ, hak untuk gadai, itu kalau misalnya ada sudah di situ ya. Hak gadai, kemudian, hipotek kayak kasus sitaan misalnya, siapa tahu itu ada terjadi kayak gitu ya. Nah, kemudian juga yang kelima yaitu peningkatan lahan tambahan yang memiliki umur manfaat tak terbatas. Nah, ini adalah cost of land. Ya, jadi kalau misalnya contohnya itu kayak perusahaan gitu ya, jadi dia, beli tanah, dia mau bangun gedung nih. Nah, jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk menggali pada gedung baru itu ya, itu biaya perolehan tanah gitu kan, ya. Nah, oke, jadi misalnya nih, ini contohnya ya, ini contoh profil bisa lebih jelas. Nah, contohnya lagi tuh kayak misalnya gini teman-teman, misalnya ada penghapusan bangunan, bangunan yang udah tua gitu misalnya ya, penghapusan bangunan tua. Nah, itu kan otomatis kan ada dibersihkan dulu, kemudian ada grading dulu. Nah, jadi biaya perolehan tanah karena kegiatannya dilakukan ya jadi diperlukan untuk mempersiapkan pokoknya kondisi tanah itu siap untuk digunakan gitu, ya. Kayak, ya kalau misalnya ada sisa-sisa pembongkaran bangunan, itu juga harus dikurangi, ya kan. Nah, jadi otomatis itu, mengurangi dari harga tanahnya gitu. Nah, kalau misalnya contohnya ya,
Saya lihat sini. Ya. Kalau misalnya tadi terkait dengan itu gimana? Kayak tadi ada sitaan, misalnya gitu kan ada sita ya, berarti biaya perolehan tanah itu uang tunai yang dibayar tambahlah dengan sitaannya gitu. Misalnya nih ada harga pembelian tanah ya. Untuk misalnya untuk tanahnya gitu pembelian itu kayak 50 juta ya. Nah, kemudian ada nih dikenai pajak properti gitu kan. Nah, lagi nih misalnya hak gadai. Jadi biaya perolehannya berapa? Nah, jadi berarti dalam hal ini teman-teman itu adalah kita totalkan biaya perolehannya menjadi berapa tuh 50. 65 ya, 65 ya. Oke, misalnya perusahaan A gitu ya. Kemudian juga misalnya bisa jadi nih ya perusahaan A ini dia melakukan kayak penilaian khusus ya untuk meningkatkan kayak misalnya mereka eh, jadi kalau misalnya tanah itu ada nih perbaikan misalnya yang dilakukan ya itu nanti juga dibebankan kalau misalnya terjadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada perbaikan nih kayak misalnya untuk bisa masuk ke tempat itu tuh perlu diperbaiki jalannya gitu kan, perlu dibikin pagarnya segala macam gitu ya. Nanti saya stop ini. Bentar, bentar, bentar. Nanti di PPT-nya. Nah, ini kan contohnya ya, jadi ada nih posterkan apalagi nih. Jadi di situ misalnya perusahaan mencatat secara terpisah perbaikan ini ya dengan umur manfaat yang terbatas. Jadi misalnya kayak private driveway itu kayak jalan masuk teman-teman. Kemudian ada jalan setapak juga. Kemudian siapa tahu mereka harus bikin pagar dulu nih. Mereka bikin lahan parkir. Nah itu dikategorikan sebagai land improvement atau perbaikan lahan atau tanah ya. Nah biayanya itu nanti disusutkan nih sama estimasi periode gitu. Nah, oke, jadi berarti kan tanah nih kategori sebagai aset tetap ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tujuan utamanya dari memperoleh atau memiliki tanah itu, misalnya kalau misalnya kalau tujuan utama dari memperoleh atau dia mem memiliki tanah itu sebagai spekulatif sifatnya, maka perusahaan itu lebih tepat dia dikategorikan sebagai investasi juga gitu ya. Nah, jika perusahaan properti dia punya tanah nih kan untuk dijual kembali, maka itu dia kategorikan sebagai inventory kan, bukan sebagai aset. Bukan sebagai aset tetap untuk dia gitu kan. Nah, situasinya seperti itu. Jadi itu memang spekulasi tergantung pada apa jenis perusahaan yang mungkin mereka jalankan juga. Ya, jadi kalau real estate mereka punya beli tanah, mereka memang jual beli tanah atau mungkin mereka ya dalam bidang properti segala macam. Nah, itu berarti kan tanah ini ya dikategorikan sebagai persediaan dalam buat mereka gitu karena mereka jual menjual kan karena tadi kan kategorinya aset tetap ini tidak untuk dijual. Oke. Lanjut berikutnya. Jadi berikutnya ini adalah tentang cost of building. Cost of building biaya perolehan bangunan. Jadi
sama yang kayak tadi ya, include all costs related to directly acquisition or construction, berarti semua, biaya perolehan itu mencakup semua pengeluaran yang terkait nih dengan perolehan atau konstruksi bangunannya. Nah, misalnya apa aja, kayak bahan baku, kemudian ada tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian ada overhead cost-nya, ya, kemudian, ada kemudian ada biaya profesional ya, dan kemudian juga ada building permit. Nah, biasanya perusahaan kalau misalnya ingin bangun gedung ya mereka biasanya kan kayak sewa kontraktor gitu kan ya, teman ya. Nah, jadi semua biaya perolehan dikeluarkan, mulai dari dia menggali sampai dia selesai digunakan gitu kan ya, sampai selesai digunakan. Nah, makanya itu dikategorikan sebagai biaya perolehan bangunan. Sorry. Nah, ini ya. Nah, kemudian jadi ada nih situasi ya, di mana kalau perusahaan itu dia punya bangunan tua nih. Jadi kan dia mau bikin bangunan baru, tapi ternyata ada bangunan tua nih di tanah yang sama, yang belum gimana dia mau menggarap bangunan baru di tempat itu, tapi ada bangunan tua gitu. Nah, kan otomatis kan butuh biaya pembongkaran kan. Nah, apakah dia masuk biaya perolehan tuh? Itu pertanyaannya kan. Nah, kalau misalnya perusahaan beli tanah, itu ada bangunan tua di sana, maka biaya pembongkaran itu nanti dia dikurangi nilai residu. Jadi itu adalah biaya untuk mempersiapkan tanahnya untuk digunakan. Jadi ini sih lebih kaitannya eratnya dengan tanah ya daripada ke gedung. Oke, kayak gitu ya teman-teman bisa dipahami ya. Nah, jadi semua biaya untuk menjadikan aset itu siap digunakan adalah itu biaya perolehan dari aset itu. Nah, oke. Nah, makanya biaya yang tidak langsung itu terkait dengan proses menjadikan bangunan siap untuk digunakan itu tidak boleh dikapitalisasi. Oke, jadi dia kayak misalnya ada biaya administrasi juga gitu ya, itu tidak boleh dialokasikan juga nanti ke perolehan bangunannya. Kemudian ini biaya perolehan peralatan ya, cost of equipment itu semua biaya termasuk peralatan untuk sampai dia digunakan itu contohnya peralatan di sini apa teman-teman? Ya kayak peralatan transportasi ya, kayak peralatan kantor, perabot, ya peralatan pabrik gitu kan. Nah, jadi apa aja di sini purchase price, pembelian, kemudian pengiriman kan, penanganan atau handling charge ini penanganan, kemudian ada asuransi atas peralatan saat dia mengirim, kemudian biaya yang fondasi khusus yang diperlukan nih, kemudian dia ada biaya assembling atau perakitan, installation, dan ada biaya pengujian peralatan juga. Jadi semua hasil penerimaan dari penjualan setiap item itu saat proses pengiriman, eee, kemudian persiapan kondisi peralatan untuk dia digunakan gitu ya, itu dia harus mengurangi biaya perolehan. Jadi biaya yang mencakup semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan siap untuk digunakan gitu. Jadi itu sih, ya. Ini adalah variation-nya, ini klasifikasinya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan dipahami ya. Nah, ini proceed from salvage to demolish. Ini klasifikasinya sebagai apa nih gitu ya. Kemudian land improvement ini kayak ada bayar parkir, bikin parkir atau bikin jalan itu masuk ke land improvement ya, teman-teman ya. Masuk ke tadi untuk peningkatan atau eh, perbaikan tanahnya gitu. Nah, ini kan klasifikasi ini termasuk cost of land nggak, cost apa enggak gitu kan. Jadi misalnya ini bayar construction gitu kan, ini cost of building berarti kan. Ini cost dia fill and clearing masuk apa? Berarti masuk land gitu. Nah, kemudian kita masuk ke aset yang dibangun sendiri atau self constructed asset. Jadi biasanya perusahaan ya ada juga kan dia bangun sendiri asetnya, kemudian dia menentukan biaya mesin,
itu berdasarkan aset tetap lainnya yang penentuan biayanya itu kadang-kadang suka menjadi permasalahan juga tanpa adanya harga pembelian atau harga kontrak gitu ya. Kemudian perusahaan dia harus alokasikan nih biayanya dan bebannya untuk dia hitung berapa sih biaya perolehan aset yang dia bangun sendiri gitu ya. Jadi berapa bahan bakunya dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi itu. Jadi perusahaan dalam hal ini dia juga bisa melacak berapa biaya-biaya yang mereka keluarkan gitu kan ya. Nah, tapi biaya penetapan tidak langsung dari manufaktur itu dia, sering menimbulkan masalah. Kalau kayak cuma menentukan biaya bahan baku berapa itu kan nggak akan jadi masalah. Jadi biaya tidak langsung ini kayak misalnya termasuk listrik, overhead itu kayak apa, asuransinya, pajak propertinya gitu ya. Nah, kemudian ada penyusutan aset tetapnya juga. Nah, bagaimana biar supaya ini bisa ditangani gitu kan ya. Jadi perusahaan ini overhead ini can be handled in two ways dia bilang. Jadi bisa di-handle dengan 2 cara. Pertama, tidak boleh menetapkan overhead tetap ke biaya perolehan aset yang dibangun. Ya, jadi, biasanya kan argumen, biaya overhead tuh umumnya biasanya bersifat tetap jumlahnya. Jadi, biayanya itu tidak meningkat sebagai akibat dari pembangunan pabrik kan. Ya, jadi ini mengasumsikan bahwa setiap perusahaan itu punya biaya yang sama, terlepas dari apakah dia bangun aset atau enggak. Nah, jadi pembebanan sebagian biaya overhead ini ke peralatan itu akan mengurangi beban yang sekarang dan sehingga dia melebihkan ke laba periode berjalan, ya. Oke. Kemudian, yang kedua adalah menetapkan seluruh dari overhead ke proses konstruksi. Nah, jadi portion kan. Nah, pendekatan biaya penuh nih disebut juga dengan pendekatan biaya penuh itu adalah ini yang dianggap tepat jika misalnya biaya yang terkait dengan semua produk aset yang dibuat gitu. Nah, jadi perusahaan menetapkan seluruh dari overhead itu pada proses konstruksi juga ya. Jadi kayak misalnya mereka produksi normal gitu. Nah, jadi mmm, kalau misalnya nggak dialokasikan ya biasa jadi biaya awalnya jadinya rendah itu kan, biaya untuk asetnya itu. Akhirnya nanti alokasi masa depannya jadi nggak benar atau nggak akurat gitu kan ya. Nah, jadi harus tetapkan yang namanya pengalokasian, pada overhead-nya ke biaya perolehan asetnya, ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah, biaya bunga selama konstruksi. Jadi maksudnya ada situasi di mana, mmm, ada beberapa pendekatan ya, untuk mencatat bunga yang dikenakan dalam pembiayaan pembangunan aset tetap. Nah, ini adalah situasi di mana ini kan ada, eee, nih capitalize or cost of fund. Jadi, ada 3 situasi nih teman-teman ya. Pertama, itu adalah tidak mengkapitalisasi biaya bunga selama konstruksi, no capitalize gitu kan. Pendekatan ini biasanya bunga itu dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi, oke. Nah jadi, ya beranggapan juga beberapa pihak bahwa kalau perusahaan dia menggunakan pembiayaan ekuitas dan bukan utang gitu ya, maka perusahaan dia tidak dikenakan biaya ini. Jadi argumen dalam pendekatan ini adalah penggunaan uang tunai atau apapun sumbernya itu punya bunga implisit yang tidak boleh diabaikan gitu. Kemudian yang kedua adalah memasukkan dalam konstruksi dengan semua biaya atas yang digunakan, baik itu dia di-identify atau enggak, itu kan selama yang kedua. Nah, ini dinyatakan bahwa biaya konstruksi itu harus mencakup apa aja nih, ada pembiayaannya, tunainya, utangnya gitu kan. Nah, pendukung pendekatan itu mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk menjadikan aset itu siap digunakan itu termasuk bunga, itu bagian dari biaya perolehan aset. Ya, jadi bunga yang aktual maupun diperhitungkan merupakan biaya kayak misalnya tenaga kerja dan bahan baku juga. Tapi ada kritik juga yang menyatakan bahwa ini ya biaya modal ekuitas yang diperhitungkan itu kadang-kadang suka subjektif gitu. Kemudian berikutnya adalah kapitalisasi itu hanya biaya bunga yang terjadi selama konstruksi. Ya, jadi ini sama dengan yang kedua sih sebenarnya, bahwa bunga itu termasuk biaya tenaga kerja dan juga bahan baku. Ya.
Oke, jadi ini adalah gambaran bahwa bagaimana perusahaan dapat menambahkan biaya bunganya. Kalau misalnya ada gitu ya, dia tambahkan ke biaya perolehan aset dalam 3 pendekatan kapitalisasi ini, teman-teman. Jadi pertama dia mengkapitalisasi bunga aktual gitu kan. Kemudian, tapi dalam dalam hal ini IFRS sih lebih menyarankan atau standarnya lebih menyarankan kepada, pendekatan yang ketiga. Jadi dia mengkapitalisasi semua biaya aktual, nge-capitalize all cost ya. Nah, jadi ini mengikuti konsep bahwa biaya historis dari perolehan aset itu mencakup semua biaya kan, termasuk bunga gitu, untuk dia mempersiapkan agar aset ini bisa digunakan. Nah, kenapa? Karena kalau dinilai bahwa, mmm, aset itu kan dia tidak menghasilkan pendapatan ya. Kalau misalnya selama konsumsi kan dia nggak menghasilkan pendapatan. Nah, jadi otomatis perusahaan itu harus menunda dulu nih untuk bisa mengkapitalize biaya bunganya. Kalau udah selesai, baru aset itu siap digunakan kan, dan perusahaan bisa memperoleh pendapatan. Nah, jadi di titik ini tuh perusahaan itu harus melaporkan bunganya sebagai beban dan dikaitkan dengan pendapatan gitu, ya. Ini ya. Kemudian, apa yang menjadi pendekatannya berarti ada 3 nih yang akan dikapitalisasi itu aset yang, kualifikasian, kemudian periode kapitalisasi, kemudian jumlah yang dikapitalisasi. Aset kualifikasian apa? Nah, mmm, agar bisa dipenuhi gitu ya syarat kapitalisasi bunga, jadi aset harus membutuhkan waktu yang, lama itu ya, untuk menjadikannya siap digunakan. Jadi perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga dimulai dengan pengeluaran pertama terkait dengan asetnya. Jadi itu harus berlanjut nih sampai dia siap digunakan, ya. Jadi aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya bunga itu adalah aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Ya, jadi kayak pembangunan pabrik atau mesin gitu. Nah, aset yang dimaksud untuk dijual, disewakan, atau dibangun itu diproduksi sebagai, eee, nih katanya discrete project. Jadi kayak sebagai proyek di situ kayak misalnya ada pembangunan kapal gitu kan ya, atau real estate gitu. Nah, oke, kemudian apa nih contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga? Itu misalnya aset yang sedang digunakan, ya, atau aset yang sedang digunakan atau mungkin dia siap digunakan itu tidak dikategorikan. Kemudian kedua, aset yang tidak digunakan perusahaan untuk aktivitas produktifnya dia gitu, ya, dan yang tidak menjalani aktivitas untuk menjadikan aset itu digunakan, ya. Kayak misalnya ada tanah yang dia masih belum dikembangkan gitu kan ya, nah itu tidak termasuk. Kapan kapitalisasi periode ini mulai? Jadi periode kapitalisasi ini periode di mana perusahaan itu dia harus mengkapitalisasi bunga, teman-teman. Nah, kapan? Jadi ada 3 kondisi. Pertama adalah pengeluaran untuk aset itu telah mulai dilakukan. Kemudian kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menjadikan aset tetapnya itu siap digunakan dan dijual langsung. Dijual itu sedang berlangsung gitu. Kemudian biaya bunganya sedang dikenakan. Nah, itu adalah periode kapitalisasinya. Nah, kapan dia berakhir gitu kan? Ends ketika sudah digunakan, ready digunakan. Jadi kapitalisasi bunga itu dia terus berlangsung ya selama ada periode ini, ada kegiatan ini. Nah, berakhirnya ya ketika aset itu secara substansial dia udah selesai, kemudian dia siap digunakan. Tuh. Sekarang kita lihat amount. Nah, ini ada contoh nanti ya. Jadi sekarang kita lihat adalah amount of kapitalisasi atau jumlah yang dikapitalisasi. Nah, jumlah bunga yang dikapitalisasi ini tuh jumlah yang terbatas, yang terendah ya dari biaya bunga yang terjadi selama periode atau bunga yang dapat dihindari juga. Jadi bunga yang dapat dihindari itu kayak avoidable interest, teman-teman. Jadi jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis sudah bisa dihindari oleh perusahaan jika perusahaan itu tidak membuat pengeluaran untuk asetnya. Jadi kalau misalnya biaya aktual bunganya itu 90.000, kemudian bunga yang dihindari 80.000, maka perusahaan itu mengkapitalisasi hanya yang 80.000, ya kan?
Kalau misalnya biaya aktualnya 80.000 nih, bunga yang dapat dihindari 90.000, maka perusahaan tetap harus mengkapitalisasi itu hanya 80.000 kan. Oke. Nah, jadi harus ditentukan dulu nih potensi bunga yang mungkin bisa dikapitalisasi selama periode akuntansi ya dengan cara nanti mungkin mengalihkan dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya berapa gitu ya. Oke, jadi ini ada contoh ya. Nah, ini contohnya dia ada kasih stepnya. Jadi Blue Corporation ya borrow 200.000 jadi pada bunganya 12% ya. Nah, untuk menggunakan untuk special purpose equipment digunakan operasi. Nah, kapan construction-nya mulai? Di Januari 1, 2011 ya. Oke. Yang pertama kita identify dulu nih, terus saya lihat dulu step-nya. Ini tuh kayak iya. Nah, jadi ini tuh 2011 ya, saya lihat dulu yang di buku ya, terbaru nggak ya, bentar ya. Oke, sekarang ini saya ganti slide ya teman-teman ya, karena tadi nggak yang terbaru. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tadi yang dibilang dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang atau weighted of average accumulated expenditure. Jadi untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang ini, teman-teman, itu perusahaan membobotkan pengeluaran konstruksinya itu dengan jumlah waktu ya. Jadi kayak sebagian dari 1 tahun periode akuntansi, nah itu dikenakan pada biaya bunga atas pengeluarannya. Kita akan lihat ya contohnya. Nah ini contohnya ya contohnya jadi Han Ren Group ini dia mau bikin di sini warehouse kemudian gudang. Nah dia butuh waktu menyelesaikan itu 17 bulan ya mulai dari tahun 2019. Nah, perusahaan ini dia melakukan pembayaran ke kontraktor pertama di tanggal 1 Maret itu dia bayar 240.000, kemudian 480.000 itu kan di Juli, kemudian di November itu 360.000. Nah, jadi perusahaan itu dia akan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya untuk tahun yang berakhir di 31 Desember. Kan? Yang pertama tuh yang 240.000. 240.000 itu kan dia di Maret ya kan? Nah, ini ada periode kapitalisasi. Apa tuh capitalization period? Periode kapitalisasi itu maksudnya bulan antara tanggal pengeluaran ya kan dan tanggal kapitalisasi bunganya itu berhenti. Kapan berhentinya gitu kan? Nah, kalau dalam hal ini kan tadi kan 31 Desember tuh. Ya, bulan antara tanggal pengeluaran dan tanggal kapitalisasi bunganya berhenti. Berarti kayak tadi kan dia mulainya dia tanggal pengeluarannya kan tanggal pengeluaran kan dia di bulan berapa? Perkiraan itu kan dia ada 10 berarti ada 10 bulan begitu kan ya. Semenjak dia ada pengeluaran itu dibagi dengan 12. Nah, jadi itu berapa dikali aja nih, dapatnya berapa, kemudian berikutnya di bulan Juli itu berarti kan ada 6 bulan tuh per 12. Nah, kemudian di November 360 berarti itu ada jaraknya sampai ke bulan yang berakhirnya kan 2 bulan itu kan ya. Nah, itu. Nah, dapatlah di sini. Weighted average expenditure-nya adalah 500.000. Ya, nah, ini tadi sampai sini ya teman-teman, coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini berarti kan 10 dari mana? Karena dia kan memang mulainya di Maret nih. Itu ada 10 per 12 ya. Juga dengan ini November 2 per 12. Nah, jadi untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata timbangnya, nah Hanran ini dia membobotkan pengeluaran itu dengan jumlah waktu yang dikenakan biaya bunganya. Ya, jadi kayak misalnya 1 Maret. Nah,
itu dikaitkan dengan biaya bunga selama 10 bulan ya kan. Untuk pengeluaran 1 Juli maka dikenakan biaya bunganya hanya 6 bulan. Kalau pengeluarannya itu di 1 November berarti perusahaan itu mengenakan biaya bunganya selama hanya 2 bulan. Nah, itu ya. Ini suku bunga, jadi perusahaan itu dia mengikuti prinsip dalam memilih suku bunganya itu sesuai dengan yang diterapkan dalam weighted average tadi. Jadi misalnya untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata yang jumlahnya lebih kecil atau sama dengan jumlah dipinjam dengan apa untuk membiayai pembangunan asetnya. Nah, jadi dia menggunakan suku bunga yang dikenakan atas pinjaman spesifik. Kita akan lihat contohnya teman-teman ya, kalau misalnya ini kan mungkin masih belum terlalu ini teman-teman yang paham. Nah, kalau porsi akumulasi pengeluaran rata-rata timbangnya lebih besar ya daripada utang yang dipinjam untuk membiayai pembangunan aset. Nah, dengan menggunakan rata-rata timbang tadi dari suku bunga atas semua utangnya itu eh, dari suku bunga atas semua utang lainnya beredar. Jadi contohnya tuh kita lihat ya. Nah, jadi di sini diperlihatkan bahwa perhitungan kapitalisasi period atau rata-rata timbang suku bunganya itu untuk utang lebih besar dari jumlah yang dikenakan. Kayak misalnya di sini ada WSL 12% 2 tahun, 9% 10 tahun, 7,5 20 tahun. Jadi pokoknya berapa, kemudian dapatlah bunganya. Di sini kan interest itu aja 2.000 itu. Nah, totalnya 627. Nah, untuk kapitalisasi rate-nya berapa? Berarti tingkat kapitalisasinya tuh 627 dibagi dengan 7.600, jadi 8,25%. Gitu ya, simpel ya. Nah, jadi ini adalah contoh komprehensif nih untuk kapitalisasi bunga. Contohnya adalah kita lihat ya. Paver Construction, dia membangun gedung gitu gedung senilai $1.400.000 di atas tanah seharga $100.000. Jadi tanah itu dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Jadi dia melakukan pembayaran pada perusahaan konstruksi itu selama 2019 sama 210 300 ya kan. Nih sampai totalnya 1.500. Iya ya. Itu termasuk dengan yang ini ya, 100.000 kan. Tuh. Nah, Paver ini dia nih. Ini mau campur-campur ya slide-nya bahasanya. Indonesia. Nah, jadi Paver ini dia menyelesaikan bangunan hingga siap untuk dihuni di tanggal 31 Desember. Jadi dia Shala yang sebagai yang mengontrak itu kan dikontrak. Jadi Paver Construction dikontrak Shala. Jadi dia memiliki hutang yang beredar di 31 Desember. Jadi utang konstruksi spesifiknya itu adalah WSL dengan bunga 15% nih, jangka waktu 3 tahun untuk biaya pembelian tanah, pembangunan gedung, gitu kan. Nah, bunga dibayar per tahun itu tanggal 31 Desember. 7,5. Utang lainnya apa? Ada juga di sini WSL bayar 10% jangka waktu 5 tahun, 5,5. Kemudian ada juga yang 600. Nah, sekarang kita dia akan menghitung nih akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya berapa. Kan? Jadi kan dia ini ya, kita mengacu ke sini juga tadi ya teman-teman. Ini ada totalnya ya, totalnya dia untuk pengeluaran itu aja. Nih senilai 210, 300.000, 540 dan 4,5 ya kan. Nah, jadi kalau ini kan berarti capitalization period-nya itu dia selama 12. Ini kan 12 ya, coba lihat. Nah, betul. Kemudian ini kan berapa tadi? 10 kan? Ini 8. Kalau Desember ya berarti itu udah 0. Oke, sehingga dapatlah di sini totalnya 820.000. Nah, pengeluaran dilakukan tadi gimana? Itu kan apa ya? Tidak punya biaya bunga gitu kan. Nah, jadi dihitunglah ini ya biaya bunga yang bisa dihindari. Itu berarti kan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu dikali dengan suku bunga. Nah, dapatlah bunga yang dapat dihindari. Itu. Ya. Nah,
tadi kan di soalnya dia kasih tahu berapa dia, kan 7,5 ya di awal, ya kan. Kemudian berikutnya itu utang yang konstruksi spesifik tadi kan, 7,5 kemudian ditambah dikali dengan suku bunganya itu 15%. Nah, dapatlah dia 112.000. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah tingkat kapitalisasi berikutnya. Ini kita lihat ya. Jadi di sini ada the amount by which, sini ada nilai juga yang perlu ditambahkan ya. Jadi itu adalah jumlah di mana akumulasi pengeluaran terhadap timbangnya melebihi pinjaman konstruksi yang spesifik. Ya, ya lebihnya tadi 70.000 ya. Ya kan pinjaman konstruksi spesifiknya itu segitu. Jadi kan dia totalnya 820 tadi. Berarti kan ada akumulasi yang apa ya untuk melebihi pinjam konstruksinya itu kan kurang 70.000 lagi kan. Nah, oke. Nah, di sini ada nih teman-teman untuk bisa mencari ini apa namanya? Kan ini sih diketahui nih. Sisanya itu kan dari 10% sama 12% kan. Yang lainnya itu dikali prinsipalnya sehingga dapatlah 127.000. Nah, 127.000 ini kita bagi dengan prinsipalnya totalnya itu adalah semuanya kan coba tuh teman-teman jumlahkan semuanya itu jadi 1.150 ya untuk total prinsipalnya di sini, ya kan? Dibagilah sehingga dapatlah kapitalisasi rate-nya sekarang 11,4. Nah, ini kita jadikan acuan untuk menghitung ini dikalikan dengan segini. Nah, ini dapatlah 7.108 sehingga available interest-nya sekarang itu menjadi 120.228. Oke. Kebayang ya teman-teman mulai dari pertama ini kan yang di atas tuh yang konstruksi apa? Utang konstruksi spesifiknya kali rate-nya. Nah, kemudian kan di bawah itu ada utang lainnya. Nah, utang lainnya itu kan kita jumlahkan, dapatlah kita tahu berapa kapitalisasi rate-nya dan ini dapatnya dari mana ya? Karena kan dia menutup ini 70.000 lagi gitu kan ya. Karena kan totalnya 820 tadi. Oke. Nah, jadi perusahaan dia menentukan biaya aktual yang merupakan jumlah maksimum bunga yang dapat dikapitalisasi. Jadi kan tadi hasil construction-nya berapa gitu. Nah, actual interest-nya itu 239.500. Ya, jadi biaya bunga yang dikapitalisasi salah itu adalah lebih rendah dari 120. Karena lebih rendah dari 120 dan 239. Ya. Jadi aktualnya kan ini nih, yang dapat dihindari itu 120 gitu. Nah, ini ada jurnal entry-nya, teman-teman. Pertama, dia membeli ya lahannya dengan cash 210, ya kan? Di Januari itu kan. Kemudian lanjut 300, 540, kemudian 450. Nah, di sini pencatatan nih kapitalitas interest-nya yang tadi ya. Dia kan in totalnya kan 239. Yang dihindari, yang bisa dapat dihindari itu kan 120. Berarti interest expense-nya sekarang jadi 119. Oke, nah ini adalah pengungkapan jumlah bunga yang dikapitalisasi ya. Sebagai laporan laba ruginya di mana nanti ya di sini di bagian ini. Di bagian other expense and losses, nah ini interest expense dikurangi dengan kapitalisasinya berapa nih. Ini totalnya di sini munculnya di sini. Oke. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu ya untuk satu video ini. Silakan teman-teman ulang-ulang dan pelajari lagi untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.